Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala, yang saya hormati para guru semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya menghadiri acara untuk aksi nyata diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas CGP. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, walaupun dengan tempat yang sangat terbatas. Terima kasih banyak sudah ikut hadir di acara ini. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum ke acara kita ada breaking dulu sedikit ya, boleh ikutin ya. Kuncinya ikuti ini adalah semut. Apa? Semut pendek. Semut Pendek, ular panjang, gajah besar, ular maaf ya, semut kecil, maaf, ular panjang, gajah besar, ular kecil, pendek. Lagi, ular pendek, gajah besar, ular panjang, semut kecil, Oke, dibalikin, gajah besar, semut kecil, ular panjang. Oke, cukup segitu dulu ya. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan, kita kesepakatan dulu ya. Yang pertama, kita saling menghargai dan menghormati. Artinya teman-teman semua di sini bisa kita saling menghormati pendapat masing-masing. Nanti boleh saling berpendapat. Kedua, teman-teman di sini boleh aktif bertanya terkait hal-hal yang akan disampaikan. Dan selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, segitiga restitusi. Ya, nah ini budaya positif yang baik diwujudkan di sekolah. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Atau cukup dulu? Oke, cukup. Nah, ada yang tahu disiplin positif itu apa? Oke, boleh silakan. Apa? Menurut Bapak Indra? Disiplin positif Hmm. merupakan saya itu atau enggak? Ya, enggak juga, enggak apa-apa, silakan. Menurut Kang Indra saja. Saya mengerti disiplin positif itu merupakan suatu tata tertib yang dilaksanakan secara bersama-sama dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oke, bagus, tepuk tangan untuk anak Bapak Indra. Mungkin dari Bapak Rian silakan. Menurut saya itu disiplin positif itu adalah salah satu cara untuk penerapan atau aplikasi yang sesuai dengan aturan, baik itu aturan yang bersifatnya perorangan maupun aturan yang bersifatnya umum, sehingga menimbulkan dampak-dampak yang positif. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Indra. Tepuk tangan buat Bapak Indra. Apa yang disampaikan dari Bapak Indra dan Bapak Rian ya. Oke, balik sini lagi kan. Oke, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Kebajikannya
bisa kebajikan apa saja ini ya, terkait baik itu universal terutama ya, terutama atau kebajikan di dalam Islam. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan ya. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri ya. Mau dia disiplin ketika masuk kelas bukan karena dipaksa atau takut dihukum atau karena pengen dipuji, tapi berdasarkan diri sendiri ya. Oke, nah diharapkan para pelajar ini mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentunya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya mandiri, berkebenakan global, maksudnya dengan bisa saling toleransi dengan baik, mampu bergotong royong dan kreatif serta bernalar kritis ya, bukan krisis ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu ya melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi ya. Apa motivasinya? Biasanya yang pertama itu ya, dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, kenapa Bapak hadir tepat waktu? Oh, takut ditegur sama kepala sekolah. Nah, menghindari hukuman. Atau yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kenapa selalu disiplin, datang tepat waktu, mengajar tepat waktu, gitu ya anak-anak ini? Oh, karena ingin dihargai menjadi siswa terbaik umpamanya, gitu. Atau misalnya karena di sini setiap siswa terbaik yang paling disiplin akan mendapatkan penghargaan ya. Atau ada juga yang ketiga, seseorang itu melakukan perilaku itu motivasinya adalah ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi artinya dia ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri gitu. Kenapa kamu datang tepat waktu? Kenapa kamu datang belajar sesuai aturan? Ya, saya menghargai diri saya. Saya udah di sini, saya udah sekolah di sini, saya harus menghargai diri di sini dengan menjalankan amanah-amanah atau aturan yang ada di tempat ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau dulu kita mengenal tata tertib sekelas ya. Kalau sekarang dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Ada tata tertib, ada keyakinan gitu ya. Kalau ini kita lebih keyakinan kelas. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Contohnya seperti apa? Contoh ketika kita di kelas, kita sepakat, kita yakini bahwa ketika di kelas semua siswa dilarang tidak untuk bertengkar. Semua siswa datang tepat waktu. Semua siswa ikut mengikuti pelajaran. Semua siswa bijak ketika akan ke WC ataupun keluar kelas. Selanjutnya keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contoh, ya, ketika di kelas buang sampah pada tempatnya, ya. Ketika di kelas siap pakai, siap merapikan, siap bertanggung jawab. Itu kesepakatan misalnya kelas yang bisa dibangun oleh kita. Selanjutnya, nah ini contohnya ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini sepakat keyakinan di kelas ya. Oh, saling menghargai dan membantu sama lain. Nah, berarti ini udah tahu kalau temannya nggak ada pensil, pulpen, berarti temannya udah sadar nih, harus udah yakin, berarti kita harus membantunya ya. Tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi ketika di kelas, tidak ada siswa yang cuma tidur dan melamun, tapi semuanya aktif dan tepat waktu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Ini
tempat buku disimpan di sini, maka ketika sudah membaca buku disimpan di tempat semula di tempatnya. Seperti ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semuanya? Bapak Indra, Bapak Rasya, ada yang lain? Oke, silakan ya dulu. Oke ya, ini keyakinan kelas ya. Ini bisa dilaksanakan ya. Setiap kelas besarnya perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati, berkomitmen, senantiasa membantu, ya, hormat dan bekerja. Kira-kira ada yang bisa dinambahkan, apalagi kira-kira yang kurang? Apa? Oke, boleh silakan apa saja. Apa? Oke, apa? Oke. Saling membantu. Oke, betul, saling membantu boleh, betul ya, dimasukin apa lagi? Kayaknya penting kalau nggak merasa tertekan. Hah? Tidak merasa tertekan. Oh, betul, tidak merasa tertekan ya, tadi tidak ada paksaan, betul. Ada lagi? Ada lagi silakan, Bapak Adis. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dasar kebutuhan manusia ya. Setiap manusia punya 5 dasar kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kelima, penguasaan. Ya. Keenam, kebebasan dan keempat kebebasan dan kelima adalah kesenangan. Ya. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, oh, kenapa siswa ini tuh suka cari-cari masalah sama temannya? Nah, kita cari di sini. Oh, ternyata di rumahnya kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dia pengen dapat perhatian dari guru sehingga dia bertindak beda dari murid-murid yang lain. Oh, kenapa nih si siswa ini mah sering minta-minta ke temennya? Kita tanya. Oh, ternyata dia bekalnya cuma sedikit padahal orang kaya. Bahkan dia apa? Bertahan hidup. Dia merasa kurang dengan makanannya. Oh, kenapa dia pengen kalau ada barang batu kan pengen diambil gitu ya. Karena apa? Ternyata dia tidak punya apa-apa di rumahnya, pengen punya suatu barang penguasaan atau pengen kebebasan, kesenangan dan lainnya ya. Tinggal nanti dicek saja. Oke. Nah, dalam studi kasus ya, Pak Isa itu guru kelas 10. Ini contoh studi kasus ya. Pak Isa itu sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya ya. Ada beberapa anak yang mengurutkan sering diminta uang makanan oleh siswa lain ya. Nah, kira-kira nih, jika Anda adalah Pak Ihsan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Azam melakukan itu? Ada yang mau berkomentar kira-kira kalau jadi Pak Ihsan mau ngapain loh? Ihsan punya muridnya Azza itu suka minta-minta ya, suka mengalak uang. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Ihsan kalau kali rekan-rekan semua di sini menjadi Pak Ihsan? Oke, saya dulu jawab. Mungkin sebelum menindak lanjut kejadian Azza, kita harus meneliti dulu, mengetahui dulu apa alasan Azza melakukan hal itu. Kita harus tahu dulu sebelum kita bertindak, karena bisa jadi walaupun itu memang hal yang dilarang, jadi kalau kita tahu sebabnya kita bisa membantu dia, ataukah kita bisa memberikan solusi yang lebih baik kepada Azza. Jadi lebih baik kita itu harus tahu dulu alasan dan keadaan saudara Azza ini. Oke, betul ya. Kita sebelum bertindak lakukan dulu
di asesmen dulu apa alasan Azza melakukan hal tersebut, gitu ya. Kira-kira ada yang tahu alasan Azza melakukan itu karena apa? Bertahan hidup. Yang lain? Perhatian guru. Hah? Ada yang lain? Oke, ya. Good. Nah, ternyata betul. Azza tuh lapar. Berarti dia apa? Perlu bertahan hidup. Karena apa? Nah, orang tuanya tidak ngasih bekal gitu ya. Sehingga apa, dia survival, nyari makanan gitu ya. Nah, kedua, Azza itu ternyata dia merasa senang ketika diperhatikan oleh gurunya. Betul, cari perhatian ya. Karena apa? Karena orang tuanya terbilang jarang memberikan perhatian kepada dia ya, kepada Azza. Oke, nah bisa juga Azza itu karena temannya takut sama Azza, sehingga dia pengen punya kekuasaan gitu, karena dia tahu temannya takut sama Azza sehingga dia melakukan tersebut gitu. Atau bisa jadi alasannya dia karena bosan makannya di rumah sama itu aja, sehingga dia minta ke temannya dikasih, dia terus minta akhirnya. Nah, bisa jadi juga dia cuma iseng-iseng saja gitu ya, senang kalau lihat teman-temannya pada kesal gitu. Maka nanti ini bisa kita cari alasannya, tidak akan jauh dari 5 alasan tersebut. Nah, selanjutnya sebagai seorang guru ada posisi kontrol. Pertama, guru itu adalah sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Nah, ini di dalam menerapkan kontrol restitusi, kita memilih sebagaimana ya, bisa dilihat dengan bagaimana kasus yang terjadi. Nah, ini posisi kontrol ya. Nah, sebagai penghukum, nah ini contohnya, menghargit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kamu itu ya udah mengusahakan, silakan lari 7 keliling. Nah, itu misalnya itu pembuat penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ingat apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Oke, salah ya. Berarti yang kamu lakukan itu sebenarnya udah kurang baik, itu mengingatkan ya. Ini sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, si ini mah melakukan kabur itu karena dia ada kekurangan penting di rumahnya, jadi rasa ya. Itu pemantau, menghitung dan mengukur ya. Oh, sini kemampuannya murid itu udah sampai nilainya udah sampai 80 ya. Atau sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya gimana kabarnya, gimana kondisinya, kenapa begitu, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Ya seperti ini. Nah, ada yang tanyakan? Ya, Wah? Karena ada 5 ya, Iya. posisi kontrol itu. Nah, Apakah seorang guru itu bisa mempunyai kelima posisi itu dan secara bersamaan, atau harus itu dua? Oke, jadi di sini itu si guru itu kita melihat situasi dan kondisi. Nah, ada kalanya seorang guru harus bertindak sebagai manajer. Ada kalanya sebagai pemantau. Ini biasanya dalam satu kasus ada bisa 1, ada bisa 2. Nah, ada bisa juga 3. Contoh misalnya nih, ada orang sering telat, ya. Dia dipanggil, ya, dia ditanya, ya, gimana kabarnya, gitu ya, gimana kabarnya, Bapak hitung kamu udah 8 kali nggak masuk sekolah dalam bulan ini, berarti kan coba mantau. Kamu tahu nggak kita kesepakatan di kelas itu seperti apa, harus apa saja, berarti kan dia mengingat kesalahan. Nah, baru nanti nih, ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya udah 8 kali, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dalam masalah ini? Berarti sebagai
manajer. Bisa dalam satu kasus dia bertindak sebagai 3 orang, gitu ya. Paham? Tergantung Ya, termasuk situasi dan kondisinya, betul sekali. Nah, dari 5 fungsi kontrol sebaiknya guru bisa memakai manajer ya, sebagai manajer, karena sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Oke, ini segitiga restitusi ya. Jadi ketika ada masalah, ya, seorang guru bisa menggunakan tindakan tersebut dengan disebut segitiga restitusi ya. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Nah, seperti ini contoh menstabilkan identitas ya. Nah, contohnya ini ya, contohnya ini perbuatannya. Contoh ketika ada siswa memukul temannya, maka kita pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, ini merupakan proses pembelajaran ya. Seperti ini contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas. Kamu sekarang masuk ke ruangan, ya, setiap manusia itu pasti punya salah. Dinetralkan dulu ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Bapak tahu manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Oke, kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Ini kita menstabilkan dulu keadaan ya. Karena biasanya kondisi anak ketika dipanggil itu tegang, ya. Makanya dinetralkan dulu. Namun setelah itu kita pun harus validasi tindakan salah. Oke ya, semua manusia emang nggak ada yang sempurna. Bapak tahu pasti kamu punya alasan kenapa melakukannya. Nah, ditanya, benar gak dia melakukannya, gitu ya? Divalidasi kesalahannya, ya. Apa alasannya, gitu ya? Nah, kamu tetap boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Ya. Oh, siswa sering marah-marah, tapi nanti, ya. Punya alasan kenapa kamu marah-marah? Gitu ya. Oh, dia tahu dia itu salah. Lanjut. Nah, menanyakan keyakinan. Oke, kamu tadi kan udah telat ya, masuk 8 kali. Kira-kira keyakinan di kelas kita ini di sekolah ini seperti apa? Mungkin tahu ya. Ini kata-katanya ya. Nilai apa saja yang telah kita sepakati di kelas ini? Coba boleh dibaca lagi. Nah, maka ini dilihat dia tentang keyakinan kelas gitu. Tapi perlu kita ingat tidak semua kasus pelanggaran bisa dengan segitiga restitusi. Ini biasanya hanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan atau maksimal sedang, karena hal-hal yang bersifat parah seperti perampokan gitu ya, melukai dan lainnya mungkin perlu dengan lain. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah cukup? Oke, mungkin terima kasih setelah hadir dan di aksi nyata ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.